Lihat Persija akan mengejar kedalaman skuad juga yang seperti dimiliki Persib gitu ya. Mereka kan ya itu tadi balik ke masalah tahun depan mereka kotanya berulang tahun yang ke-500 juga, targetnya juara. Ada beban besar di sana, butuh materi pemain yang juga kuat. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Kita tahu rintangan pertama Igor Tolic nih bukan ACL 2 tapi Piala Presiden gitu tuh. Oh, Di berapa tanggal 20 berapa tuh? 27 ya? 25 udah. 25 ya? Oh, 25 Juli hari Sabtu kan. Persib akan menghadapi Arema di laga pertama grup A kan, bakal main di Jalak Harupat apa GBL? Jalak Harupat ya. Dan Persib Bandung akan menjamu Arema. Tambah lagi Piala Presiden. Nah, iya, jadi 5. Jadi turnamen pramusim. Secara nggak langsung ya. Bener. Ini kita tahu Persib di Piala Presiden oke di edisi perdana jadi juara tuh waktu itu ngalahin Sriwijaya kan. Tapi setelah itu kan kurang tampil optimal. Malah bisa dibilang lebih sering apesnya gitu daripada berprestasi karena banyak pemain yang cedera. Kita tahu di 2015 Deddy Kusnandar cedera dan akhirnya hampir absen sepanjang musim. Terus di 2024 juga Febri Haryadi cedera ACL kan dan akhirnya absen juga. Di musim lalu juga ada Sadil di Piala Presiden 2025 yang sempat cedera. Nah, menurut Mas Yatim, menurut Mas Yuke nih, bagusnya Igor Tolic memang gaspol langsung di Piala Presiden atau ya udah lepas aja karena kita tahu kan Piala Presiden hadiahnya mewah ya. Cuma main 2 minggu hadiah 6 miliar loh. Sedangkan Super League aja 1 tahun cuma 10 miliar kalau nggak salah kan. Dan itu kan jauh banget tuh. 7,5 kalau nggak salah. 7,5 malah. Jadi nggak beda jauh kan sama hadiah. Kalau gue Piala langsung Presiden. ngomong deh, nggak penting udah. Lu inget gue agak trauma sama Oleh. Kan cederanya kan langsung lama cederanya, Win. Bener. Wah ini gila nih turnamen kayak gini, bahaya banget pramusim. Kan ya nggak apa-apa kalau misalnya pesertanya kita aja gitu ya udah biar aja lah, kita kan udah biasa main bola kayak gitu kan. Tapi kalau ngundang tim-tim asing gitu kan nilai kompetitifnya kan tinggi. Secara industrinya, secara komersialnya bagus. Tapi pemain kitanya ngeri-ngeri sedap. Kalau dia cedera di situ, wah konyol. Tadi kan udah disampaikan sama Bur, pemain-pemain yang tadi disebutkan tuh Deddy Kusnandar, Febri kan sampai long last cederanya gitu kan merugikan tim. Apalagi ini cuma pemanasan. Mereka sekarang baru latihan, bro. Kan untuk level fitness belum dapet. Jadi ngapain jor-joran gitu di turnamen pramusim gitu. Kan di Eropa juga sama kan, kalau sekarang masuk pramusim kan ada turnamen di Amerika ini. Kan banyak kemarin diturunin pemain-pemain muda. Kalau menang ya udah tutup mata. Nah, ini juga perlu jadi pemahaman juga buat Boboto dan juga buat masyarakat kita ya, sepak bola kita. Jangan terlalu mendewakan turnamen pendek apalagi sifatnya pramusim. Meski itu title-nya besar gitu ya. Karena jangka panjang target tim itu bukan di situ. Itu bagian dari aklimatisasi mereka, manasin mesin gitu loh. Jadi menurut gue sih ya udah lakukan rencana yang sudah direncanakan dengan tahapan-tahapan jangka yang sudah dibuat oleh Igor Tolic. Jangan terpengaruh ini. Kalau ini sih ya anggap aja lah buat sparring partner aja lah, menang kalah ya udah gitu. Jadi makin besar hadiah itu sifat kompetitifnya semakin sengit, makin keras gitu. Jadi maksud gua rasa ini nyambung juga ke Bobotoh ya, yang mungkin nungguin idolanya siapa main ternyata nggak diturunkan, jangan dimarahin juga. Karena pelatih paling paham, ini dia siap nggak. Kalaupun tadi Yuke udah bilang karena level fitnessnya belum di titik ideal, kayaknya itu akan banyak rotasi gitu. Malah mungkin pemain muda bisa diutamakan. Jadi jangan menjadikan itu sebuah exposure utama. Karena exposure utamanya nanti liga kalau udah mulai gitu loh. Dan masih dalam tahap rawan cedera ya bro ya. Kalau belum di level fitness maksimal kan rawan banget. Sentuhan dikit. Dia naikin sedikit, tes-tesnya ketarik hamstring. Iya, bisa 3 bulan begitu. Aduh, sayang banget kan. Bisa begitu, makanya. Cuma mungkin karena ada faktor gengsi gua rasa ya mungkin berapa menit, mungkin pemain-pemain yang ditunggu itu mungkin bisa aja diturunin gitu. Tapi juga jangan harap langsung kenceng juga mainnya, belum. Dan sebenarnya Piala Presiden juga ngerusak rencana yang udah disiapkan oleh Igor Tolic. Sekarang kita tahu ternyata Igor Tolic rencana nih menggelar TC di Thailand di tanggal 24 Juli. Oh, ini irisan dan akhirnya ya udah di schedule. Dan jadi dia masih nunggu performa Persib di Piala Presiden nih. Jadi di 3 laga fase grup, kalau misalnya memang langsung kalah di fase grup, bukan nggak mungkin langsung TC di Thailand. Tapi kalau lanjut terus, kan karena final Piala Presiden tuh tanggal 12 Agustus kan kalau nggak salah. Iya 12 Agustus bener. 6.
6. Iya, 25 sampai 6. Berarti tanggal 6 Agustus ya? kayaknya. Tanggal 6 Agustus. Berarti kan mungkin di situ dia kalau dia sampai final mungkin baru dia atur jadwal tuh atur ya. jadwal lagi ke entah ke Thailand atau kemana gitu. Sebenarnya sih udah ngerusak jadwal dia, dan Igor Tolic ya mungkin kita tinggal lihat nanti apakah memang Iya, agak serius jadi atau enggak gitu. ngatur ulang sih. Nah, jadi harus ngatur ulang kan. Tapi gua rasa bisa lah. Mereka ngatur sih oke lah. Manajemen sejauh ini menurut gua nggak cuma Persib lah, tim yang terlibat di Piala Presiden itu gua rasa dalam mengatur jadwal harus nurunin siapa, main seperti apa sampai siap fisiknya di puncak untuk liga yang baru itu mereka udah pasti atur. Mungkin lebih hati-hati aja mereka, lebih hati-hati, terutama pemain-pemain utama pasti mereka lebih hati-hati ya untuk mempertimbangkan mainnya seberapa lama, terus intensitasnya seberapa tinggi. Kalau lawannya kan semua tim kalau lawan Persib beda, bro. Motivasinya double-double loh. Misalnya gimana caranya kan? Itu yang bikin ngeri kan. Padahal ini cuma pramusim. Gue rasa lebih ke situ sih concernnya ya, supaya semua plan yang udah disiapkan untuk jangka panjang nggak rusak di depan gitu. Dan tapi ini ada satu kabar baik bagi Persib Bandung. Kita tahu laga playoff ACL 2 melawan Manila Tiger yang dijadwal awal tanggal 12 Agustus mundur ke tanggal 31 Agustus kan. Ini karena jadwal playoff ACL 2 ini bentrok sama Piala AFF. Kita tahu kan final Piala AFF itu tanggal 26 Agustus. Iya. Dan akhirnya ya AFC memutuskan untuk memundurkan jadwal laga Persib melawan Manila Tiger ya. Dan tapi kan di saat bersamaan juga banyak pemain Persib nih dipanggil timnas Indonesia kan. Iya tuh. Dan ada potensi nih pemain-pemain kayak Ragnar, Sandy Walsh, Beckham, Teja, Mark Klok, Tom Hai itu masuk skuad akhir timnas Indonesia final roster ya. Final roster, dan bukan gak mungkin juga timnas Indonesia masuk ke final dan bakal main di tanggal 26 itu. Berarti kan jaraknya antara final Piala AFF dan playoff ACL 2 itu cuma 5 hari kan. Dan playoff ACL 2 itu menentukan apakah lanjut atau enggak. Dan main single match itu kan, main di GBLA. Gimana memandangnya Mas Yuki? Nah itulah makanya mereka butuh squad gemuk makanya. Jadi gua rasa udah diperhitungkan itu, terutama pemain-pemain yang akan masuk ke timnas ya. Dan kalau squadnya gemuk dengan kualitas merata sih menurut gua nggak terlalu masalah lah. Nggak terlalu masalah. Tapi ya adalah 1-2 mungkin yang memusingkan gitu ya bagi Igor Tolic, cuma maksud gue dia bisa atur lah. Karena kedalaman squad sekali lagi sama jumlah pemain itu sangat gemuk sekarang yang dimiliki Persib, dan target itu menurut gue harusnya nggak sulit gitu. Iya, memang titik krusialnya bagaimana kompromi ya antara sesama pelatih. Nah, itu kan biasa, Win. Kalau di kita kan dulu juga gitu kan. Satu tim misalnya, ya udah gue 3 aja ya. Bukan berarti meremehkan timnas, tapi lihat prioritasnya. Ini kan Piala AFF. Piala AFF ini kan bukannya FIFA kalender kan. Dan apalagi itu didominasi oleh mayoritas satu tim misalnya. Kan ini bisa merugikan tim ini ya. Apalagi tadi lu bilang bukan irisan lagi, itu menabrak gitu kan. Bener. Jadi harus ada titik kompromi. Bagaimana John Hartman bisa gitu ya bicara dengan pelatih-pelatih. Gue punya skema kayak gini nih. Jadi kalau semuanya Persib semua yang ngisi gitu ya kan, ya Persib yang rugi, benar nggak? Sementara yang dari pemain-pemain dari tim lain bukannya jelek juga kan? Karena kan kalau udah Piala AFF ini kan, ya pemainnya relatif rata lah, maksudnya sama-sama punya kualitas gitu kan. Cuma bagaimana supaya kepentingan timnas tetap terjaga, kepentingan klub juga kagak diabaikan. Betul. Kebugaran pemain juga bisa diprotek gitu loh. Karena kalau enggak, buset. Katakan tadi berapa? 7, 8 pemain Persib. Iya. Bahkan sekarang kan 11 berarti harus kompromis, betul. Harus kompromi. Dan PSSI sadar bahwa Persib kalau lolos ke ACL itu membawa nama Indonesia juga yang berpengaruh ke koefisien. Iya. Gitu. Harus kompromis itu. Karena dulu sempat gitu, dulu timnas yang dulu aja yang timnas dulu yang nggak kompetitif aja, Win. Ada bagi-bagiannya juga. Persija 2, Persib 2. AFF 2016 itu. Kayak gitu kan. Yang bentrok sama dulu namanya kan karena kompetisi lagi libur, Indonesia Soccer Championship kan. Itu akhirnya tiap tim cuma 2 pemain tuh. Betul. Hanya diizinin padahal untuk kompetisi bikinan. Padahal kompetisi bikinan kan. Padahal kompetisi kosongan itu. Dan akhirnya cuma ngelepas 2 pemain. Ini selain Persib Bandung, kita sedikit geser ke Persija, Mas Yuke, Mas Edwin. Persija diam-diam juga udah mulai aktif nih di bursa transfer setelah mendatangkan beberapa pemain lokal kayak Victor Detan, Akil Safik, terus juga ada Arhan. Sekarang kan lagi gencar nih mendatangkan pemain Eropa Timur. Udah 2 nama yang diumumkan, ada Kerry Memija dan juga Dennis Kollinger. Dan dalam waktu dekat juga bakal diumumin gelandang juga nih, mantan gelandang timnas Bosnia namanya Stefan Lončar. Kita lihat kan kayaknya Persib
bukan Persija tuh beraroma Eropa Timur yang sekarang ikut-ikutan Persib jadi. Kayaknya STY tahu etos kerja Eropa Timur. Timur. Eropa Timur. Jadi kayak apa ya? Mungkin Sintayong melihat ya Eropa Timur pemainnya kan gila ya. Bola hilang, militansi gitu. Bener. Melihatnya gimana nih soal perekrutan pemain yang udah dilakukan Persija? Ya bagus. Gue sih ngeliat Persija akan mengejar kedalaman skuad juga yang seperti dimiliki Persib gitu ya. Mereka kan ya itu tadi balik ke masalah tahun depan mereka kotanya berulang tahun yang ke-500 juga. Targetnya juara. Ada beban besar di sana, butuh materi pemain yang juga kuat. Padahal sebenarnya back-backnya juga lumayan ya. Kalau kita lihat ada Jordi Amat masih, ada Rizky Ridho. Tadi nambah siapa? Kollinger ya? Hampir 2 meter nih. Nah itu maksud gue kayaknya memang STY pun meskipun di preskon katanya mau main menyerang, kayaknya dia nggak akan lepas dari basic bertahan yang kuat deh. Setuju. Itu akan maksud gue menambah kedalaman dari sisi pertahanan sih, bagus juga gitu sebenarnya. Termasuk tadi gelandangnya ya. Gelandang, Stefan Loncar. Dan Kerim Memija juga back kanan itu. Back sayap. Dan ya benar fokusnya ke bertahan. Iya, kalau tadi gue sempat baca statistiknya Memija itu, Kerim Memija itu memang dia lebih atribut defensifnya lebih menonjol. Lebih kuat, Karena fullback kan biasanya kan kalau sepak bola modern gini banyak juga untuk melakukan overlap, underlap gitu ya. Kalau dia memang dari statistiknya lebih ke atribut bertahan. Ini STY banget memang. Kelihatan bahwa tim ini kayaknya akan main sama gitu ya. Mainnya akan banyak menyerap energi lawan, defense counter, middle block, baru fast counter gitu kan. Ya. Kayaknya itu yang akan dilakukan. Cuman memang kalau dibanding Persib nih, Persija nih agak ngeri-ngeri juga, Win. Agak lambat ini proses dealingnya gitu ya. Sementara kan dia sekarang udah kebalap loh Persebaya loh. Dari bagaimana aktifnya di bursa transfer ya. Itu kan yang dulu juga jadi persoalan Persija kan. Sebelum si Marcio Sousa ya, tapi sebelum-sebelumnya kan selalu persoalannya terlambat dalam membuat keputusan. Nah sekarang juga dengan tuntutan apalagi dari pemerintah daerah untuk pengen Persija Jakarta punya hadiah juara, itu kan harusnya lebih cepat lagi gitu loh. Tapi ya oke, menurut gue sih sekarang mereka udah buat paling nggak awalan yang baik dengan mendatangkan pelatih yang punya karakter, pelatih yang mengenal sebagian pemain-pemain timnas yang ada di Persija. Itu lebih memudahkan untuk bonding juga. Kalau misalnya bener-beneran jadi, misalnya Marcelino datang, Asnawi datang, itu seru tuh. Rame lagi. Karena itu gue denger juga gitu, kayaknya Marcelino balik ini nih, karena di sana tuh kayaknya nggak prospek dia. Jadi lebih baik dia di sini. Kayak kontraknya udah habis nggak sih di Oxford? Kayak udah habis ya? Iya, gue nggak ngerti deh tuh. Yang pasti ya nggak bertumbuh di sana dia. Kasihan. Tapi kalau Persija datengin Asnawi nih misal ya, karena kan Asnawi juga punya kontrak di Porto FC. Bentrok gak sih sama Kerim Memija karena posisi mainnya sama tuh fullback kanan? Asnawi bisa main gelandang loh. Iya. Dia memang awalnya gelandang dulu kan. Dan sangar dia. Sama ini. Fullback kiri juga bisa juga. Gue penasaran dia pakai 4 apa 3. Nah. Kalau pakai 3 berarti memang ada ekstra center back kan. Yang dampingi Ridho sama Jordi Amat. Yang tadi Kollinger ya. Dennis Kollinger. Tinggal kirinya mungkin gua rasa Donitri lah masih dipercaya. Nah, kanannya nih. Tapi nggak apa-apa itu kan dalam skuadnya. Kalau merebut tempat utama itu kan sebuah sehat lah, kompetitif yang sehat. Patinama masih bertahan nggak ya? Kabarnya dipinjemin ya. Bisa ke kenceng sih ke PSS Sleman kan. Oh iya, masih satu sister ya. Sister club lah. Sister clubnya ada 3 tuh. Nah, bener kan. Satu lagi. Karena sayang kalau sekelas Saint Patinama nggak dimanfaatin kan. Kemarin memang dia agak susah untuk bersaing, Doninya lagi di atas kan. Bener. Dan Saint Patinama juga baru Donitri keren banget. Dan sayangnya juga Saint Patinama juga baru sembuh dari cedera waktu itu kan. Dan bikin dia nggak kompetitif. Dan sebenarnya Saint Patinama kalau Persib mau ngincer bisa aja tuh karena back kiri Persib kan cabut semua tuh. Iya, bisa masuk opsi kan. Dan jadi kirinya Sen, kanannya Sandi gitu ya. Nah, Timnas Jilid 2 dong. Timnas Jilid 2 atau Buriram Jilid 2 kan. Mini timnas kan. Mini timnas bener. Kayak dulu super klub kan. Belanda banyak kan Ajax, Jerman banyak kan Munchen. Gitu ya. Itali Juve dulu ya. Itali Juve benar. 7 pemain. Sekarang timnas Persija sama Persib ya. Iya. Kayaknya muaranya ke situ kan. Benar. Tapi kalau melihat gebrakan Persija sejauh ini memang belum se-eksplosif Persib atau Persebaya gitu. Gimana? Kans Persija apa yang harus dilakukan oleh Sintayong kira-kira agar bisa membuka peluang lah untuk jadi juara Super League? Ya sekarang menurut gua manajemen harus bergerak cepat, yang diincar STY dipastikan apakah memang mau diambil apa enggak. Iya, jangan kayak kemarin ya. Jangan kelamaan gitu. Peralta ya isunya. Hilang. Terus gue berharap juga pemain yang fix bertahan
betul-betul bisa dimaksimalkan STY. Karena kalau enggak, butuh waktu lagi repot. Benar. Gitu. Karena yang bertahan juga cukup oke kok kalau secara kualitas. Basti, kalau Nego, Paul Ricardo kan sayang kalau dilepas. Kan gosipnya gitu. Ini STY lagi apakah memang mau pakai yang masih bertahan ini atau enggak? Karena kalau enggak repot lagi. Kontrak mereka juga nggak murah gitu. Yang bertahan ini pemain Brazil itu ya, beberapa di antaranya. Jadi harus cepet itulah. Karena maksud gue gini, kalau masih mau dalam masa pertarungan, maksudnya masih masuk bursa juara, harus cepet klop semua. Iya, betul. Kalau lambat dikit aja bahaya. Harus cepet ngeklik ya. Apalagi ini kan STY mentransformasi perbedaan gaya bermain dari Brazilian School lah kemarin itu ya. Bagaimana mereka sangat Brazil banget, mainnya flare, mengalir, sampai mereka lupa belakangnya bocor banyak gitu kan. Sekarang berubah kan, jadi tim yang lebih efektif, lebih yang terorganisir, lebih yang disiplin gitu ya. Kita tahu karakter STY bagaimana, jadi harus cepet. Makanya harus udah stabil nih semua pemainnya, udah dipastikan gitu, baru enak ngolahnya. Kalau masih keluar masuk masih ngeraba-ngeraba repot juga gitu. Benar. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration.